Saat ini, Hanli menyamar sebagai kultivator biasa di ranah pembentukan fondasi yang baru bergabung pada hari kedua pameran. Wajahnya yang asing membuat tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Ia benar-benar membaur sempurna di tengah keramaian. Barang-barang yang dijajakan di lapak terbuka terasa sangat biasa, persis seperti dugaannya, dan sama sekali tidak menarik minat Hanli. Memang ada beberapa barang yang cukup bagus untuk ukuran kultivator di ranah pembentukan fondasi maupun pembentukan inti, tetapi ia sendiri sudah memiliki banyak material yang jauh lebih berharga di tangannya. Satu-satunya lapak yang sempat membuatnya berhenti adalah sebuah stan yang menjual alat sihir dan material dengan bentuk yang cukup aneh. Namun, setelah mengamatinya dengan saksama, ia bisa dengan mudah menebak fungsi barang-barang tersebut. Begitu misterinya terpecahkan, ia kehilangan minat untuk menyelidiki lebih jauh. Setelah menghabiskan cukup banyak waktu berkeliling tanpa membeli apapun, Hanli berniat memasuki tenda raksasa di tengah alun-alun untuk melihat barang apa saja yang dijual di sana. Namun, tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia segera berbalik dengan waspada dan mendapati seorang pria tua bertelinga runcing dan berpipi tirus yang sedang menatapnya dengan penuh kekaguman. Pria itu memiliki kultivasi di ranah pembentukan fondasi tahap awal. Dengan sorot mata dingin, Hanli berkata, "Rekan Dao, kau sudah mengikutiku cukup lama. Apakah kau mengenaliku?" "Rekan Dao, jangan salah paham," ucap pria tua itu dengan senyum canggung, mencoba meredakan ketegangan. "Namaku Jin Yuan, dan aku sama sekali tidak berniat buruk. Aku hanya penasaran. Ini adalah pertama kalinya kita bertemu, tetapi Anda tampaknya memiliki wawasan yang luar biasa mengenai berbagai alat dan material di sini. Aku sangat mengagumi hal itu." "Oh, aku tidak menyangka Rekan Dao begitu jeli memperhatikan," balas Hanli dengan nada datar. "Tetapi karena kau bersusah payah mengikutiku sejauh ini, pasti ada urusan yang lebih penting daripada sekadar memuji wawasanku." "Hehe. Sepertinya insting Anda cukup tajam. Sebenarnya, aku memang memiliki suatu permintaan kepada Anda." "Katakan saja." Hanli melipat tangannya di dada, mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Mata pria tua itu melirik sekilas ke arah deretan kantong penyimpanan di pinggang Hanli. Ia tertawa dengan mata menyipit dan berkata, "Aku memiliki sebuah harta aneh. Aku sama sekali tidak tahu kegunaan maupun asal-usulnya. Aku berharap Rekan Dao bersedia menilainya. Tentu saja, jika Rekan Dao bisa mengenali benda itu, aku bersedia menjualnya kepada Anda. Mengingat latar belakang Anda pasti mampu membelinya." "Harta aneh?" Alis Hanli sedikit terangkat. Pandangannya mengunci pria tua itu selama beberapa saat untuk mencari tanda-tanda kebohongan. Akhirnya, ia mengangguk perlahan dan menunjuk ke arah sebuah bangunan batu di sisi alun-alun. "Baiklah. Karena kau sudah bersabar mengikutiku, sepertinya kau memang bermaksud baik. Mari kita lihat barangnya. Kita bisa menyewa ruang tertutup di sana untuk mengobrol. Kebetulan, aku juga memiliki beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu." "Ruang tertutup? Sewanya memakan biaya 1 batu roh per penggunaan. Itu agak terlalu mewah bagiku," kata pria tua itu dengan ragu-ragu. Hanli tersenyum misterius. "Tidak masalah, aku yang akan membayar batu rohnya. Aku hanya berharap harta anehmu itu tidak mengecewakanku." Pria tua bernama Jin Yuan itu tertawa kecil dan berkata, "Tenang saja, Rekan Dao. Aku telah mempertaruhkan nyawa melewati banyak bahaya untuk mendapatkan benda itu. Harta ini pasti bukan barang biasa." Hanli mengangguk tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Ia berjalan mendahului Jin Yuan menuju bangunan di sisi alun-alun tersebut. Setelah melangkah masuk, mereka tiba di sebuah aula luas dengan ukuran lebih dari 100 meter persegi. Ruangan itu tampak kosong, kecuali kehadiran seorang wanita paruh baya di ranah pembentukan fondasi yang sedang duduk bersila di atas matras. Ketika melihat Hanli dan Jin Yuan masuk, wanita itu segera membuka matanya dan berdiri untuk menyambut mereka. "Karena Rekan Dao berdua datang kemari, sepertinya kalian tertarik untuk melihat koleksi teknik sihir di aula ini, atau mungkin kalian membutuhkan ruang tertutup untuk berdiskusi." "Kami butuh satu ruang tertutup," jawab Hanli tenang. Ia sama sekali tidak tertarik melihat katalog teknik sihir di sana. Bagaimanapun juga, teknik yang diizinkan untuk dilihat oleh kultivator asing pastilah teknik rendahan yang umum beredar. Biayanya 1 batu roh. "Sebagai catatan, kalian harus mengembalikan ruangan tersebut saat meninggalkan aula," ujar wanita parubaya itu sambil tersenyum ramah. Ia kemudian merogoh kantong di pinggangnya dan mengeluarkan beberapa miniatur bangunan seukuran ibu jari. Hanli tertegun sejenak melihat benda tersebut.
Ia dengan santai mengeluarkan sebuah batu roh tingkat rendah, menukarkannya dengan salah satu miniatur ruangan itu, lalu memeriksanya dengan rasa ingin tahu. Melihat raut penasaran Han Li, wanita itu bertanya, apakah ini pertama kalinya Rekan Dao melihat ruang Tianji? Benar. Apakah ini semacam alat sihir? Han Li menimbang miniatur itu di tangannya. Benda itu terasa seringan bulu. Ruang Tianji bisa dibilang alat sihir, namun juga bukan, jelas wanita itu. Cara kerjanya sangat sederhana. Anda hanya perlu mengalirkan ki spiritual yang cukup untuk mengaktifkannya. Tentu saja, ruang Tianji tingkat rendah hanya bisa membesar hingga ukuran tertentu dan tidak memiliki banyak fungsi tambahan, sehingga sulit untuk menyebutnya sebagai alat sihir sejati. Namun, ruang Tianji tingkat tinggi dilengkapi dengan formasi sihir dan segel pembatas di dalamnya. Bahkan kekuatannya bisa setara dengan harta sihir langka. Ruangan yang saya berikan kepada Anda adalah tipe umum tingkat rendah, tetapi itu sudah cukup mumpuni untuk mencegah orang luar menguping percakapan kalian. Mendengar penjelasan tersebut, gelombang keterkejutan melanda benak Han Li. Meskipun ia sudah menduga bangunan ini menyewakan ruang privasi, ia sama sekali tidak menyangka bentuk fisiknya berupa barang seunik ini. Benda praktis seperti ini benar-benar tidak pernah ia temui di Tianan. Terima kasih atas penjelasannya, Rekan Dao. Han Li mengangguk sopan lalu melangkah menuju lorong samping yang ditunjuk oleh wanita tersebut. Jin Yuan mengikuti rapat dari belakang. Sesaat kemudian, ia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Sungguh mengejutkan bahwa ini adalah pertama kalinya Rekan Dao melihat ruang Tianji. Tapi hal ini sebenarnya masuk akal. Barang semacam ini biasanya hanya dijual kepada kultivator lepas atau kultivator tingkat tinggi yang sering melakukan perjalanan panjang. Melihat usia Anda yang masih muda serta tingkat kultivasi Anda yang mengesankan, Anda pasti seorang murid jenius yang dibesarkan dengan perlindungan ketat oleh sekte Anda, sehingga Anda jarang bersentuhan dengan benda-benda praktis perjalanan seperti ini. Selain itu, harganya lumayan mahal. Bagi kebanyakan orang, batu roh lebih baik digunakan untuk membeli alat sihir penyerang atau obat-obatan. Oh, kalau boleh tahu, berapa harga pasaran untuk satu ruang Tianji biasa? Tanya Han Li dengan nada santai. Melihat ketertarikan Han Li, Jin Yuan menjelaskan apa yang ia ketahui. Ruang Tianji tingkat rendah biasanya dihargai lebih dari 100 batu roh. Sedangkan untuk ruangan tingkat tinggi yang sudah dilengkapi dengan formasi sihir dan segel pembatas pelindung, harganya bisa jauh melebihi alat sihir pada tingkatan yang sama. Desainnya juga sangat bervariasi, mulai dari bentuk pagoda, paviliun, hingga kediaman berupa halaman luas. Kabarnya, ruang Tianji kelas tertinggi dirancang menyerupai tempat tinggal gua kultivasi skala kecil. Tempat tinggal gua berskala kecil? Han Li benar-benar terkejut mendengar hal ini. Jin Yuan tertawa kecil melihat reaksi Han Li. Saudara Han, jangan terlalu banyak berharap. Ruang Tianji berwujud tempat tinggal gua dengan desain paling sederhana sekalipun akan memakan biaya hingga puluhan ribu batu roh. Benda mewah semacam itu bukan sesuatu yang bisa diimpikan oleh kultivator biasa seperti kita. Han Li mengangguk mengerti, ekspresinya kembali tenang. Mereka telah tiba di ujung lorong. Di sana terdapat 6 ruangan batu seukuran aslinya yang memancarkan pendaran cahaya putih, tersebar di beberapa titik. Bentuk fisiknya persis seperti versi raksasa dari miniatur yang dipegang Han Li. Dengan rasa penasaran, Han Li secara diam-diam mencoba menyusupkan indera spiritualnya ke salah satu ruangan yang sedang digunakan. Sesuai dugaannya, ada segel pembatas yang memantulkan penyelidikannya. Segel itu sebenarnya cukup sederhana dan bisa ia tembus dengan mudah, tetapi jika ia melakukannya, pihak penyewa di dalam pasti akan segera menyadari bahwa mereka sedang diintai. Ini memang metode yang cukup efektif untuk mencegah pengintaian biasa. Setelah memastikan hal tersebut, Han Li melemparkan miniatur ruang Tianji ke udara. Tangannya bersinar memancarkan cahaya biru terang, lalu ia menembakkan seberkas kekuatan spiritual ke arah miniatur itu. Benda kecil itu mendadak memanas dan bergetar hebat di udara. Dalam kilatan cahaya putih yang menyilaukan dan diiringi suara dentuman pelan, miniatur itu mengembang pesat menjadi sebuah ruangan batu berukuran sekitar 10 meter persegi. Ia melirik ke arah pintu batu yang terbuka dan berkata dengan sopan, "Saudara Jin, silakan masuk." "Kalau begitu, aku akan masuk terlebih dahulu. Sejujurnya, meskipun aku sering melihat orang menggunakan ruang Tianji, aku jarang mendapat kesempatan untuk memasukinya langsung," ujar Jin Yuan sambil terkekeh riang sebelum melangkah masuk. Han Li tersenyum tipis dan mengikutinya ke dalam, lalu menutup pintu batu itu dengan rapat. Interior ruangan itu tidak terlalu besar, tetapi ditata dengan cukup apik. Di tengah ruangan, terdapat satu set meja dan kursi batu, bahkan ada sebuah dipan batu kecil di sudut.
Jin Yuan sudah mengambil tempat duduk di salah satu kursi batu tersebut. Han Li menempelkan telapak tangannya ke dinding batu untuk mengaktifkan segel pembatas ruangan. Setelah memastikan ruangannya aman, barulah ia duduk di seberang Jin Yuan. Dengan raut sedikit tegang, Jin Yuan membuka percakapan lebih dulu. Aku dengar Anda menyebutkan ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan. Apa yang ingin Anda ketahui? Tidak banyak, jawab Han Li dengan tenang. Aku hanya sedang mempersiapkan diri untuk menetap sementara di Provinsi Guaning. Namun, aku belum berhasil mengumpulkan informasi yang cukup mengenai faksi dan klan bangsawan setempat. Mendengar dari aksen dan gaya bicaramu, sepertinya kau adalah penduduk asli wilayah ini. Aku yakin kau bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai mereka. Ekspresi Jin Yuan langsung menjadi lebih rileks. Oh, jadi masalah itu. Tentu saja tidak masalah. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi aku mengetahui banyak rahasia dan detail tidak hanya tentang Provinsi Guaning, tetapi juga seluruh Provinsi Liao. Aspek apa yang ingin Rekan Dao ketahui? Han Li tersenyum puas dan bertanya, karena penguasa Provinsi Guaning didominasi oleh 3 klan bangsawan besar, bagaimana kalau kau memperkenalkan latar belakang mereka terlebih dahulu, lalu menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir? Dari mana aku harus memulai? Provinsi Guaning ini bisa dibilang berada di bawah pengaruh sekte beraliran Konfusianisme, karena banyak klan bangsawan di sini yang memiliki ikatan sejarah dengan mereka. Namun anehnya, dari 4 klan besar yang pernah berkuasa di provinsi ini, hanya klan Kong yang memiliki latar belakang Konfusianisme tulen. Han Li mengerutkan keningnya, merasa ada sesuatu yang janggal. 4 klan bangsawan besar? Bukankah Provinsi Guaning dikuasai oleh 3 klan bangsawan? Hehe. Sebutan 3 klan bangsawan besar itu baru muncul belakangan ini. 10 tahun yang lalu, formasinya masih terdiri dari 4 klan. Sayangnya, klan Feng melakukan kesalahan fatal yang tidak diketahui pemicunya terhadap 3 klan lainnya. Akibatnya, ketiga klan itu bersatu dan menggulingkan klan Feng hanya dalam 1 malam, memusnahkan seluruh keturunan dan murid inti mereka. Waktu itu, kudengar klan Feng sedang menggelar pertemuan darurat yang sangat penting, sehingga seluruh anggota keluarga inti mereka berkumpul di satu tempat. Jin Yuan kemudian terus menceritakan sisa sejarah kelam tersebut. Han Li duduk diam, mendengarkan dengan saksama tragedi yang menimpa klan Feng. Saat ia mencocokkan cerita ini dengan informasi yang pernah disampaikan oleh Feng Yu sebelumnya, ia menemukan ada beberapa bagian cerita yang terasa saling bertentangan. Setelah menuntaskan kisah jatuhnya klan Feng, Jin Yuan mulai merinci kekuatan berbagai klan yang tersisa di Provinsi Guaning. Ia jelas merupakan seorang petualang berpengalaman. Wawasannya mengenai dinamika antar faksi di provinsi tersebut sangat mendalam dan mendetail. Han Li merasa sangat puas dengan informasi yang didapatkannya. Kini, ia memiliki gambaran utuh tentang peta kekuatan dunia kultivasi di Provinsi Liao dan Guaning. Jauh lebih rinci daripada penjelasan dangkal yang pernah diberikan Cao Mengrong. Jin Yuan terus berbicara dengan antusias tanpa jeda, hanya sesekali berhenti untuk menyisipkan opini pribadinya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum Jin Yuan akhirnya selesai membeberkan semua yang ia ketahui. Han Li tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas repot-repotnya menceritakan semua wawasan ini kepadaku. Nah, sekarang mari kita beralih ke topik utama mengenai harta anehmu itu. Bisakah kau mengeluarkannya sekarang agar aku bisa melihatnya?" "Tentu saja. Aku sangat berharap Rekan Dao bisa membantuku mengidentifikasi benda ini," jawab Jin Yuan dengan penuh harap. Di bawah tatapan tajam Han Li, pria tua itu mengeluarkan sebuah kotak giok bersegel dari kantong penyimpanannya, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas meja batu. Han Li menatap kotak tersebut dan menyelimutinya dengan indera spiritual. Tiba-tiba, ia merasakan jantungnya berdegup kencang karena terkejut. Benda di dalam kotak giok itu memancarkan gaya tolak misterius yang secara paksa mementahkan sapuan indera spiritualnya. Sensasi aneh ini seketika memicu ketertarikannya. Jin Yuan membuka tutup kotak giok itu secara perlahan, menyingkap sebuah bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan yang berpendar dengan lapisan kabut di permukaannya. Ia mendorong kotak itu mendekat ke arah Han Li dan berkata dengan antusias, "Rekan Dao, silakan periksa dengan teliti. Siapa tahu Anda mengenali asal-usulnya." Sambil mengangkat sebelah alisnya, Han Li membawa kotak itu lebih dekat ke wajahnya untuk mengamatinya lekat-lekat. Benda itu terlihat seperti sebuah gelembung dengan bagian tengah yang transparan, sementara permukaannya berpendar memancarkan cahaya keemasan. Anehnya, benda itu sama sekali tidak memancarkan fluktuasi ki spiritual, sehingga sekilas terlihat seperti benda mati biasa. Setelah puas mengamati dari luar,
Hanli mengulurkan jarinya dan melapisinya dengan pendaran cahaya biru pelindung. Saat ia menyentuh objek tersebut perlahan, permukaannya terasa kenyal dan elastis, persis seperti membran gelembung asli. Hanli menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah merenung sejenak, ia mencoba sekali lagi menyelimuti benda itu dengan indera spiritualnya. Namun, usahanya kembali ditolak mentah-mentah saat gelembung tersebut mendadak bergetar dan cahayanya beriak. Secara naluriah, Hanli meningkatkan intensitas indera spiritualnya, berusaha memaksa untaian kekuatan mentalnya untuk menembus masuk ke dalam lapisan kabut emas tersebut. Tiba-tiba, sebuah reaksi yang tak terduga terjadi. Cahaya emas di permukaan gelembung itu bergetar hebat. Benda itu mulai mengembang secara teratur, lalu berkontraksi kembali, menyerupai ritme detak jantung kehidupan yang sangat kuat. Hanli mengernyitkan dahi selama beberapa saat sebelum mengirimkan transmisi suara kepada Dayan Shenjun. Senior, apakah Anda pernah melihat benda ini sebelumnya? Apakah kau benar-benar menganggapku tahu segalanya dan telah mengalami segalanya? Balas Dayan Shenjun terus terang. Tidak, aku tidak tahu apa itu. Namun, karena benda tersebut mampu menahan penyelidikan indera spiritualmu, ia layak disebut sebagai harta langka. Tanyakan secara rinci dari mana ia memperolehnya, lalu kau bisa memutuskan apakah akan membelinya atau tidak. Hanli tersenyum dalam hati mendengar saran itu. Dengan kilatan samar di matanya, ia menarik kembali indera spiritualnya dari gelembung tersebut dan meletakkan kotak giok itu kembali ke atas meja batu. Bagaimana? Apakah rekan Dao mengenalinya? Tanya Jin Yuan dengan cepat. Maaf, wawasanku masih terlalu dangkal. Aku tidak bisa mengenali asal-usulnya, jawab Hanli dengan ekspresi sedikit menyesal. Jika rekan Dao saja tidak mampu mengenalinya, kata Jin Yuan dengan nada putus asa. Tetapi dari reaksi benda itu barusan, aku yakin rekan Dao telah menemukan cara untuk memicu kekuatannya. Hanli tersenyum dan berkata dengan santai, reaksi aneh itu hanya bisa muncul saat aku memaksakan sejumlah besar kekuatan indera spiritual untuk menyelimutinya. Meskipun aku tidak tahu benda apa ini sebenarnya, ia sudah memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta langka. Oh, jadi seperti itu caranya. Jin Yuan tampak sedikit skeptis. Ia lalu memusatkan pandangannya pada gelembung emas di atas meja dan melepaskan indera spiritualnya sendiri untuk mencoba. Hanli mengamati tindakan Jin Yuan dengan tenang. Setelah beberapa saat, cahaya keemasan di permukaan gelembung itu mulai berkilau dan berdenyut pelan. Lelaki tua itu kemudian menghela napas panjang dengan raut wajah kelelahan saat ia menarik kembali indera spiritualnya. Tampaknya aku hanya mempermalukan diriku sendiri. Kekuatan indera spiritual rekan Dao jauh melampaui milikku, ucapnya dengan nada penuh kekaguman. Awalnya, ia mengira Hanli memiliki tingkat kultivasi yang setara dengan dirinya. Namun, pengerahan tenaga maksimalnya hampir tidak cukup untuk membuat gelembung itu bereaksi, sementara usaha Hanli sebelumnya dengan mudah memicu reaksi yang kuat. Fakta ini semakin menguatkan asumsinya bahwa Hanli adalah murid inti yang dilatih secara khusus oleh sekte besar dan memiliki masa depan cerah. Hanli hanya tersenyum tipis dan tidak berusaha membantah anggapan tersebut. Saudara Jin, dari mana sebenarnya kau memperoleh barang ini? Melihat sifatnya yang tidak biasa, apakah benda ini memiliki asal-usul khusus? Tentu saja, jika saudara Jin merasa keberatan untuk menceritakannya, kau tidak perlu menjawab, ujar Hanli dengan nada santai. Jin Yuan awalnya tampak ragu, namun ia kemudian tersenyum pahit dan berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dirahasiakan mengenai asal barang ini. Hanya saja, aku khawatir Anda tidak akan percaya jika aku menceritakannya. Pengalamanku itu terdengar sangat tidak masuk akal. Jika kau tidak menceritakannya, bagaimana aku bisa menilainya? Jika kau memberitahuku asal-usulnya, mungkin aku bisa melacak identitas barang ini dari petunjuk tersebut, atau teringat pada benda-benda serupa yang pernah kubaca, balas Hanli sambil tersenyum. Dari nada bicara Jin Yuan, tampaknya lelaki tua itu menyimpan cerita yang cukup menarik. Jin Yuan menghela napas panjang. Memang tidak ada yang perlu disembunyikan. Namun, demi mendapatkan barang ini, banyak sahabat baikku yang harus kehilangan nyawa. Terus terang, aku tidak ingin mengingat kembali kejadian tragis itu. Hanli sedikit terkejut mendengar pengakuan tersebut. Namun, melihat ekspresi Jin Yuan yang termenung, ia tahu bahwa lelaki tua itu sedang menyusun kata-kata untuk memulai ceritanya. Rekan Dao mungkin sudah bisa menebak, aku adalah seorang kultivator lepas yang mendalami seni kultivasi atribut tanah. Kemampuan tempurku mungkin biasa saja, tetapi aku kebetulan terlahir dengan konstitusi roh tanah murni, sehingga aku sangat berbakat dalam teknik pergerakan bawah tanah. Seandainya kualitas akar spiritualku tidak terlalu buruk,
banyak sekte besar pasti akan memperebutkanku untuk dijadikan murid. Jin Yuan memasang raut wajah penuh penyesalan sebelum melanjutkan. Ketika kultivasiku menemui jalan buntu, aku mulai gemar menjelajahi alam liar untuk mencari reruntuhan kultivator kuno atau tempat-tempat misterius lainnya, dengan harapan bisa menemukan peluang keberuntungan. Sayangnya, kediaman maupun peninggalan kultivator kuno sangatlah sulit ditemukan. Meskipun aku berhasil mendapatkan sedikit keuntungan dari pencarian itu, sebagian besar waktuku terbuang sia-sia. Hingga akhirnya, 3 tahun yang lalu, Jin Yuan tiba-tiba menghentikan kalimatnya. Suaranya berubah menjadi lebih suram saat ia melanjutkan, 3 tahun lalu, seorang sahabat baik mengundangku. Ia mengklaim telah menemukan sebuah makam besar peninggalan kultivator kuno. Ia berniat meminjam keahlian teknik pergerakan bawah tanahku untuk menyusup dan menyelidiki apakah ada harta karun di dalamnya. Sebagai imbalan, ia berjanji akan membagi sebagian hasil temuan itu denganku. Mendengar tawaran itu, aku sangat antusias dan langsung menyetujuinya. Kami pun berangkat bersama beberapa rekan dekat lainnya. Sejak awal tiba di lokasi, aku sudah merasa makam kuno itu sangat tidak lazim. Namun, baru setelah kami berhasil masuk ke dalam, kami menyadari kebenarannya. Pada titik ini, suara Jin Yuan mulai bergetar. Kami mendapati bahwa makam itu sebenarnya milik seorang penguasa manusia biasa yang sangat terkenal di zaman kuno. Semasa hidupnya, ia dikenal luas sebagai Raja Xuanye dan dianggap sebagai tokoh legendaris. Mengetahui fakta itu, kami sangat kecewa dan mengira perjalanan kami akan sia-sia. Bagaimanapun, sehebat apapun seorang raja manusia, harta duniawinya tidak memiliki nilai bagi kultivator seperti kita. Namun, siapa sangka kami justru menemukan banyak alat sihir dan material kultivasi berharga yang ikut dikuburkan di dalam ruang makam utamanya. Di tengah kegembiraan kami memanen harta tersebut, jasad-jasad pengawal yang telah membusuk di ruangan itu tiba-tiba bangkit menjadi prajurit mayat hidup yang kebal. Apapun alat sihir atau teknik yang kami gunakan untuk menyerang, semuanya tidak mempan. Sebagian besar rekanku gagal melindungi diri dan tewas tercabik-cabik oleh prajurit undead tersebut. Tiba-tiba, terdengar suara mengerikan dari dalam peti mati utama, seolah-olah jasad Raja Xuanye sendiri akan bangkit kembali. Beruntung, aku memiliki keahlian teknik pergerakan tanah, sehingga aku bisa langsung melarikan diri menembus dinding sesaat sebelum situasi menjadi lebih mematikan. Jika tidak, aku pasti sudah mati membusuk di sana bersama yang lain. Wajah Jin Yuan berubah pucat pasi usai bercerita, seolah trauma dari pemandangan mengerikan itu kembali menghantuinya. Merasa tertarik dengan cerita tersebut, Han Li menunjuk ke arah kotak giok dan bertanya, jadi benda ini adalah? Benda ini adalah salah satu barang persembahan yang diletakkan tepat di atas peti mati sang raja. Aku menyambarnya sesaat sebelum aku melarikan diri. Awalnya aku mengira benda aneh ini adalah harta karun yang luar biasa. Namun, saat aku membawanya berkeliling ke berbagai kota pasar, tidak ada satupun penilai yang mampu mengenalinya. Meskipun mereka sepakat bahwa benda ini bukan barang biasa, tidak ada yang bersedia membelinya dengan harga tinggi. Alhasil, barang ini terus tersimpan di tanganku hingga sekarang, jawab Jin Yuan dengan jujur, raut wajahnya tampak jelas dipenuhi kemuraman. Dengan ekspresi merenung, Han Li berkata, karena benda itu ikut dikuburkan bersama seorang raja kuno, wajar jika tidak ada yang bisa mengenalinya sekarang. Bagaimanapun, banyak pusaka dari zaman kuno yang catatan sejarahnya telah hilang dari dunia kultivasi saat ini. Namun, ada satu hal yang janggal. Bagaimana mungkin seorang raja manusia biasa memiliki barang-barang kultivator dan jasad pengawalnya bisa berubah menjadi mayat hidup? Tidakkah kau mencoba membawa ahli lain untuk kembali menyelidiki makam itu? Tentu saja aku pernah mencobanya. Aku bahkan memandu sekelompok besar kultivator tingkat tinggi bersamaku. Tetapi siapa sangka, saat kami tiba di lokasi, makam kuno itu telah menghilang secara ajaib dan hanya menyisakan hamparan tanah liar. Yang lebih tidak masuk akal adalah, segel penanda rahasia yang kutinggalkan di titik pintu masuk makam masih terlihat jelas di tanah kosong tersebut. Ekspresi Jin Yuan kembali dipenuhi kebingungan dan kemuraman saat menceritakan bagian ini. Han Li mengernyit. Jika semua cerita ini benar, maka Jin Yuan adalah satu-satunya saksi hidup dari insiden tersebut dan ia telah kehilangan jejak makam itu sepenuhnya. Pantas saja kehidupan kultivator tua ini tampak kurang beruntung setelah kejadian itu. Setelah berpikir sejenak, Han Li bertanya dengan tenang, rekan Dao, bisakah kau memberitahuku di mana tepatnya lokasi makam kuno itu berada? Jin Yuan menggertakkan giginya dan menjawab, jika makam itu belum berpindah, lokasinya seharusnya berada jauh di kedalaman pegunungan gundukan salju. Kilatan cahaya melintas di mata Han Li saat ia bertanya perlahan, pegunungan gundukan salju?
Jika aku tidak salah ingat, tadi ada yang menyebutkan bahwa para kultivator sering menghilang tanpa jejak di pegunungan itu. Apakah insiden makam ini ada hubungannya dengan rumor tersebut? Setelah ragu sejenak, Jin Yuan menjawab, mungkin saja ada kaitannya. Jika rekan Dao tertarik, aku bisa memberikan koordinat makam itu. Siapa tahu Anda memiliki nasib baik untuk menemukan sesuatu di sana. Jin Yuan kemudian mengeluarkan sebuah slip gio kosong, mengukir peta koordinat menggunakan indera spiritualnya, lalu menyodorkannya kepada Han Li. Setelah terdiam sejenak, Han Li menerima slip gio tersebut dan berkata dengan tenang, baiklah. Jika aku memiliki waktu luang, aku mungkin akan memeriksanya. Jin Yuan langsung tersenyum cerah. Sepertinya kita sudah menjadi teman yang cukup akrab, apalagi sudah lama aku tidak membagikan pengalaman pahitku ini kepada orang lain. Bagaimana kalau begini? Karena Anda tampaknya tertarik pada benda ini, aku akan menjualnya kepada rekan Dao. Cukup 100 batu roh tingkat rendah saja. Bagaimana menurut Anda? 100 batu roh tingkat rendah? Itu terlalu murah. Aku tidak mungkin membiarkan saudara Jin menanggung kerugian sebesar itu. Bagaimana jika aku membayarnya dengan 200 batu roh? Tawar Han Li sambil tersenyum tipis. Ia kemudian menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya dan mengeluarkan 2 keping batu roh tingkat menengah, lalu menyerahkannya kepada lelaki tua tersebut. Melihat 2 keping batu roh tingkat menengah tersebut, Jin Yuan tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Setelah mengucapkan terima kasih dengan sopan, ia segera mengambil batu roh itu dan mendorong kotak giok berisi gelembung emas ke hadapan Han Li. Han Li menerima kotak itu dan langsung menyimpannya ke dalam kantong penyimpanan. Transaksi pun selesai dengan cepat, yang mana sangat memuaskan Jin Yuan. Pria tua itu tampak bersikap seolah-olah takut Han Li akan tiba-tiba berubah pikiran dan membatalkan pembelian. Namun tepat pada saat itu, salah satu kantong binatang spiritual yang menggantung di pinggang Han Li tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara decakan yang aneh. Itu? Jin Yuan menatap kantong binatang spiritual tersebut dengan raut wajah terkejut. Han Li melirik kantongnya sejenak lalu beralasan dengan tenang, itu hanya beberapa binatang spiritual tingkat rendah yang kupelihara. Mereka sepertinya mengira kotak yang baru saja kumasukkan adalah jatah makanan, makanya mereka menjadi sedikit bersemangat. Jin Yuan merasa agak ragu mendengar penjelasan Han Li, tetapi ia cukup tahu diri untuk tidak mencecar lebih jauh. Sebagai gantinya, ia hanya mengobrol santai sebentar dengan Han Li sebelum akhirnya berpamitan pergi. Begitu Jin Yuan melangkah keluar dari ruangan batu, senyum di wajah Han Li perlahan memudar, berganti dengan ekspresi yang sangat dingin dan muram. Tak lama kemudian, ia kembali mengeluarkan kotak giok tersebut dan menatap isinya dalam diam. Dayan Shenjun bertanya dengan tenang, ada apa? Apakah kau benar-benar berniat untuk mengunjungi makam kuno itu? Tentu saja tidak, cibir Han Li. Bahkan jika semua ceritanya benar, aku tidak akan bertindak gegabah menantang bahaya buta layaknya kultivator pemula. Memang, aku sedikit penasaran dengan makam raja manusia ini. Setelah aku memulihkan kekuatan penuhku nanti, mungkin aku baru akan mempertimbangkan untuk menyelidikinya. Namun yang pasti, niat lelaki tua itu memberikanku koordinat ini sama sekali tidak tulus. Memangnya dia menganggapku anak kecil yang bisa dibodohi dengan dalih, teman akrab? Bagaimana mungkin seorang kultivator tua yang licin sepertinya akan dengan mudah membeberkan rahasia sebesar itu kepada orang asing yang baru dikenalnya? Mengingat betapa antusiasnya ia menawarkan peta ini, aku yakin lokasi itu pasti adalah sebuah jebakan maut. Kau benar. Tetapi bagi para pemuda naif yang baru saja turun gunung dari sekte mereka, taktik manis semacam itu pasti sangat ampuh. Dia jelas mengira telah berhasil mendapatkan kepercayaanmu dan kemungkinan besar berencana memancingmu masuk ke dalam jebakan. Ah, ini mengingatkanku pada masa laluku saat aku. Dayan Shenjun tiba-tiba menghela napas dan menghentikan kalimatnya di tengah jalan. Oh, apakah senior juga pernah tertipu oleh jebakan semacam itu di masa lalu? Goda Han Li sambil tertawa kecil. Dayan Shenjun mendengus beberapa kali karena merasa malu. Aku juga pernah melewati masa muda yang naif. Hal seperti itu wajar saja terjadi. Tidak masalah. Junior ini tidak akan lancang mengungkit aib masa lalu senior. Di sisi lain, sepertinya Tihun sangat tertarik pada benda emas ini. Ini sungguh aneh. Raut wajah Han Li kembali serius. Ia menepuk kantong binatang spiritual di pinggangnya, memancarkan seberkas cahaya hitam. Cahaya itu mendarat di atas meja batu, memperlihatkan wujud seekor monyet kecil setinggi setengah kaki yang sekujur tubuhnya ditutupi oleh bulu hitam legam. Segera setelah muncul, monyet kecil itu langsung mengendus-endus udara di sekitarnya.
Pandangannya kemudian terkunci pada gelembung emas di dalam kotak dengan ekspresi penuh keraguan. Merasa bingung dengan tingkah hewan peliharaannya, Hanli segera menghubungkan tautan indera spiritualnya dengan benak Tihun. Melalui tautan tersebut, ia dapat merasakan bahwa monyet itu memancarkan emosi campuran antara ketakutan naluriah dan hasrat yang sangat kuat terhadap gelembung emas itu. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Sebelum Hanli sempat mencerna apa yang sedang terjadi, ledakan Qin berwarna hitam tiba-tiba menyelimuti tubuh Tihun. Monyet itu langsung menerjang dan menenggelamkan kepalanya ke dalam gelembung emas tersebut. Begitu Tihun menyusup masuk, gelembung emas itu memancarkan cahaya yang sangat terang, lalu menyemburkan seberkas api berwarna abu-abu yang langsung membungkus tubuh binatang itu. Tihun meringis kesakitan, namun ia tetap diam tak bersuara. Ia terus-menerus memancarkan Qin hitam pekat dari dalam tubuhnya untuk menahan dan melawan panasnya api abu-abu yang membakarnya. Hanli mengerutkan dahi melihat fenomena aneh di hadapannya. Meskipun ia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan peliharaannya, tampak jelas bahwa Tihun tidak berniat untuk segera keluar dari gelembung tersebut. Monyet itu sepertinya justru sedang menyerap kekuatan dari api abu-abu itu untuk menyempurnakan sesuatu. Namun, hal yang paling membingungkan bagi Hanli adalah, bagaimana gelembung emas yang awalnya mati itu tiba-tiba meledakkan fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan, seolah-olah kekuatan itu muncul entah dari mana bersamaan dengan kobaran api abu-abu tersebut. Dayan Shenjun berseru terkejut, "Tunggu, tunggu. Aku ingat pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya." "Apakah senior teringat asal-usul benda ini?" tanya Hanli antusias. "Beri aku waktu sebentar untuk berpikir," jawab Dayan Shenjun dengan nada sangat serius. Ingatan itu sudah terkubur sangat lama sekali. Mendengar hal itu, Hanli terdiam dan membiarkannya berpikir. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke arah Tihun yang masih bergelut di dalam gelembung, mencoba merenungkan apa yang sebenarnya sedang diserap oleh binatang itu. Setelah beberapa saat, Dayan Shenjun akhirnya memecah keheningan dengan nada penuh keterkejutan. "Aku ingat sekarang. Dulu saat aku masih berkelana di dunia kultivasi, aku pernah menghadapi benda yang mirip. Benda itu dimiliki oleh seekor raja mayat berusia 10.000 tahun yang semasa hidupnya adalah seorang biksu senior dari sekte Buddha. Setelah bermutasi menjadi raja mayat, ia menggunakan ki mayatnya untuk menyempurnakan relik kristal Buddha miliknya menjadi sebuah harta pelindung ekstrim. Benda itu mampu membuatnya kebal dari segala serangan untuk waktu yang singkat saat dikeluarkan dari tubuhnya. Aku sempat dibuat cukup menderita saat menghadapi kekuatan benda itu. Hanya saja, kejadian itu sudah sangat lama berlalu, dan pelindung gelembung yang kulihat saat itu berwarna perak, bukan emas. Selain itu, harta vital semacam ini seharusnya selalu tersimpan aman di dalam inti tubuh sang raja mayat. Bagaimana mungkin kultivator lemah di ranah pembentukan fondasi seperti Jin Yuan bisa mendapatkannya begitu saja? Bahkan senior pernah dibuat menderita olehnya? Jika kekuatannya sehebat itu, benda ini jelas merupakan harta pusaka kelas atas." Hanli kemudian bertanya dengan nada khawatir, "Namun, mengesampingkan masalah bagaimana Jin Yuan memperolehnya, apakah menurutmu api mayat itu berbahaya bagi keselamatan Tihun?" Dayan Shenjun mendengus pelan. "Apakah kau masih belum menyadarinya? Binatang spiritual kesayanganmu itu saat ini sedang secara aktif melahap dan menyerap api mayat purba yang terkandung di dalam relik tersebut. Bukan hanya dirimu saja yang penuh dengan keanehan, binatang-binatang peliharaanmu juga sangat tidak lazim. Terutama monyet ini, kemampuannya dalam mengekang mutlak makhluk hantu dan roh benar-benar berada di luar nalar. Selama ribuan tahun aku hidup, aku belum pernah mendengar keberadaan spesies binatang buas yang memiliki kemampuan aneh seperti ini. Menyerap api mayat?" Hanli segera memfokuskan pengamatannya. Benar saja, ia mendapati bahwa Qin hitam milik Tihun perlahan-lahan sedang menggerogoti dan menelan api abu-abu tersebut. Menyadari hal ini, Hanli diam-diam menghela napas lega. Teringat pada komentar Dayan Shenjun, Hanli tidak bisa menahan senyum masamnya. Sejujurnya, garis keturunan binatang ini telah sangat menyimpang dari kodrat alaminya akibat proses evolusi berturut-turut yang ia alami. Kini sangat sulit untuk memastikan apakah ia masih murni seekor spesies Tihun atau sudah menjadi makhluk lain. Oh, jadi benda ini adalah mutasi dari binatang spiritual purba? Pantas saja ia memiliki pola raja iblis jahat di punggungnya. Apalagi jika melihat warna apinya yang abu-abu pucat, itu pastilah api mayat murni yang telah dikultivasikan selama lebih dari 10.000 tahun. Kultivator tahap tinggi maupun binatang spiritual biasa akan langsung hangus mati jika bersentuhan dengannya. Tetapi monyet kecil ini justru berani menelannya mentah-mentah. Sungguh luar biasa. Namun, ada satu hal yang menarik.
Sepertinya harta relik itu belum sepenuhnya selesai disempurnakan dan kebetulan belum terikat pada tuannya. Jika sudah terikat, harta pusaka itu pasti akan langsung melacak dan memanggil balik sang raja mayat penciptanya, tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka. Fakta bahwa benda ini aman berada di tanganmu sudah cukup menjelaskan keanehannya. Setelah hening sejenak, Han Li tersenyum lebar dan berkata, "Jadi benda ini belum terikat pada siapapun? Kalau begitu, setelah Tihun selesai melahap seluruh api mayat pelindungnya, aku akan mendapatkan sebuah relik secara cuma-cuma." Aku sama sekali tidak menyangka akan menemukan harta sekte Buddha yang begitu berharga sebelum aku berhasil mendapatkan teknik kultivasi sekte mereka. Aku benar-benar tidak sabar ingin menguji seberapa kuat pertahanan gelembung relik ini nanti. Dayan Shenjun menghela napas ringan lalu menambahkan, ada satu hal lagi yang harus kau ketahui. Benda di tanganmu ini bukanlah sekadar relik kristal biasa, melainkan sebuah relik Vajra. Sebagian besar relik kristal peninggalan biksu berwarna putih atau warna elemen biasa lainnya. Hanya relik langka yang berpendar keemasan murni yang berhak menyandang gelar relik Vajra, dan kemunculannya di dunia ini sangatlah langka. Secara tradisi, biksu agung Buddha yang mampu menyempurnakan dan meninggalkan relik Vajra biasanya menduduki posisi sebagai pelindung Vajra di sektenya. Kedudukan itu setara dengan posisi tetua penegak hukum tertinggi di sekte-sekte kultivasi pada umumnya. Mata Han Li berkilat terang. Jadi maksudmu, relik emas ini seharusnya memiliki kekuatan dan pertahanan yang jauh lebih dahsyat daripada relik perak yang pernah kau temui di masa lalu? Setelah sedikit ragu, Dayan Shenjun menjawab dengan nada yang tidak terlalu yakin. Secara teori seharusnya begitu, mengingat betapa melegendanya reputasi relik Vajra di kalangan sekte Buddha dan sekte lainnya. Namun, karena aku belum pernah mengujinya secara langsung, aku tidak berani memastikannya 100%. Han Li tersenyum puas. Tepat ketika ia hendak menanyakan detail lainnya, gelembung emas di atas meja itu tiba-tiba bergetar hebat. Sesaat kemudian, sebuah butiran cahaya hijau seukuran kacang tanah melesat keluar dari dalam gelembung. Terkejut melihat benda sekecil itu, Han Li segera memfokuskan jaring indera spiritualnya untuk menangkapnya. Butiran cahaya hijau itu mencoba kabur, tetapi ia langsung membentur jaring spiritual Han Li yang tak kasat mata dan mulai memantul-mantul panik di udara. Melihat hal itu, Tihun mendengus keras dan menyemburkan segumpal kabut cahaya hisap dari hidungnya. Tarikan kabut itu langsung menyeret paksa butiran cahaya hijau tersebut masuk kembali melewati lapisan gelembung dan langsung tertelan ke dalam perut sang monyet. Han Li mengernyitkan dahi menyaksikan proses tersebut. Ia kembali menatap lekat-lekat pada gelembung emas di hadapannya dan mulai bisa menyimpulkan sesuatu yang mengerikan dari kejadian barusan. Sementara itu, di sebuah ruang bawah tanah suram yang terletak lebih dari ribuan kilometer dari tempat Han Li berada, terdapat 3 buah peti mati batu besar yang berjejer rapi. Ruangan bawah tanah itu sangat luas, dengan panjang mencapai lebih dari 300 meter. Dinding-dindingnya dipenuhi ukiran mural peninggalan zaman kuno. Suasana di dalam ruangan itu hanya diterangi secara samar oleh nyala api hijau mengerikan yang berkobar di atas belanga-belanga tembaga raksasa di setiap sudutnya. Tepat pada detik butiran cahaya hijau itu tertelan oleh Tihun, jeritan kesakitan yang melengking pecah dari salah satu peti mati batu tersebut. Sebuah dentuman dahsyat mengguncang ruangan, diiringi oleh tutup peti batu seberat ribuan kaki yang terlempar hingga 10 meter ke udara sebelum akhirnya menghantam lantai dengan keras. Gumpalan kiin hitam pekat meledak keluar dari dalam peti mati tersebut. Dari balik kabut hitam itu, sebuah sosok tinggi besar bangkit dengan brutal. "Anakku, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuatmu begitu murka?" Terdengar suara seorang pria dari dalam peti mati utama yang berada di tengah formasi. Suaranya terdengar tenang, berat, dan menggema ke seluruh penjuru ruangan. Sosok tinggi besar yang terbungkus ki hitam itu mengaum marah beberapa kali, seolah menahan rasa sakit di kepalanya. Setelah beberapa saat, ia baru berhasil menenangkan dirinya untuk mengucapkan beberapa patah kata dengan suara serak, "Benang jejak indera spiritualku dihancurkan." "Jejak indera spiritualmu dihancurkan?" Tiba-tiba, suara lembut dan menggoda milik seorang wanita terdengar dari dalam peti mati yang ukurannya paling kecil di sisi ruangan. "Mungkin saja ada kultivator yang memergoki inkarnasi yang kau kirimkan dan memusnahkannya? Tidak masalah. Itu hanyalah kerugian kecil. Selama kau terus mengolah seni mayat sungai neraka yang diwariskan oleh ayahmu, kau bisa memulihkan pecahan jiwa itu dengan cepat. Tidak perlu mengamuk berlebihan. Sampai kapan kau akan gagal mengendalikan temperamen burukmu itu?" Sosok tinggi besar itu memukul-mukul dadanya sendiri dengan kepalan tinju, memicu suara dentuman benda keras. Ia menggeram putus asa. Tapi, relik Vajra milikku." "Relik Vajra?"
Maksudmu pelindung emas yang aku sempurnakan dari jasad biksu agung yang kubunuh saat aku terbangun di era sebelumnya? Bukankah aku sudah membantumu melebur sebagian besar segel perlawanannya sebelum kuserahkan kepadamu? Mengapa kau belum juga mengikat relik itu agar sepenuhnya mengenali dirimu sebagai tuannya? Suara pria dari peti mati utama seketika berubah suram, dipenuhi tekanan yang membekukan darah. Aku? Sosok hitam tinggi itu seketika dilanda kepanikan mendengar kemarahan ayahnya. Untuk sesaat, ia berdiri kaku dan tidak tahu harus beralasan apa. Raja Agung, kumohon jangan melampiaskan kemarahanmu pada pangeran. Kami sebelumnya sudah pernah mendiskusikan masalah ini. Suara gesekan batu yang berat bergema saat tutup peti mati kecil itu bergeser terbuka. Sesosok tubuh ramping dan menggoda duduk tegak dari dalamnya. Sayangnya, karena pencahayaan ruangan yang terlampau redup, sulit untuk melihat wajah asli wanita tersebut. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya suara dari peti tengah itu, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut. Kekasihku, jelaskan padaku. Relik pelindung Fajra itu adalah harta pusaka yang nilainya tak tertandingi. Aku menyerahkannya kepada putraku semata-mata karena kekuatan sihirnya masih terlalu dangkal untuk melindungi dirinya sendiri. Jika bukan karena alasan itu, aku pasti sudah menyerap pusaka itu untuk meningkatkan kekuatanku sendiri. Suara wanita itu terhenti sejenak, sebelum dia menghela napas dan berkata, beberapa tahun yang lalu, saat Anda sedang tertidur, Pangeran mengirimkan inkarnasinya ke permukaan bumi untuk menyerap esensi cahaya bulan demi menyempurnakan sebuah harta karun. Namun, tepat saat dia akan melakukan upacara pengakuan kepemilikan harta tersebut, sekelompok manusia tiba-tiba menerobos masuk dari luar. Karena Pangeran sedang fokus menyerap cahaya bulan, sebagian besar formasi pembatas di istana dalam keadaan tidak aktif. Akibatnya, para kultivator itu berani mengganggu ruang utama Pangeran. Tanpa pilihan lain, Pangeran terpaksa menghentikan upacara tersebut sementara waktu dan mengaktifkan boneka mayat untuk menyingkirkan para penyusup. Namun, salah satu dari manusia itu cukup cerdik, lanjut sang wanita. Dia menyadari identitas Pangeran sebagai Raja Mayat dan segera memohon ampun, bersedia tunduk di bawah mantra pembatas apapun sebagai ganti nyawanya. Melihat orang itu masih memiliki nilai guna, Pangeran akhirnya menerima tawaran tersebut dan menanamkan mantra pembatas ke dalam tubuhnya. Lalu apa hubungannya dengan relik Fajra itu? Tanya suara pria parubaya itu dengan tidak sabar. Mohon tenang, Yang Mulia, wanita itu buru-buru menjelaskan. Intinya adalah lelaki tua itu memberi Pangeran sebuah gagasan. Dia mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengumpulkan jiwa primitif para kultivator dari dunia luar, sehingga kita tidak perlu bersusah payah mencarinya sendiri. Oh, katakan padaku bagaimana dia akan melakukan ini. Suara pria parubaya itu kini terdengar penasaran. Caranya cukup sederhana. Orang itu menyarankan agar Pangeran menyerahkan sebuah harta aneh yang langka kepadanya, yang telah disisipi oleh seuntai indera spiritual Pangeran secara diam-diam. Setelah itu, dia akan menjual barang tersebut kepada para kultivator lepas yang bepergian sendirian, memancing mereka agar secara sukarela mencari makam Pangeran ini. Tentu saja, ini sama saja dengan membimbing mereka menuju kematian. Tetapi, seandainya mereka tidak pergi ke makam sekalipun, seuntai indera spiritual Pangeran akan mencari celah untuk mengaktifkan kutukan tersembunyi pada harta tersebut. Kutukan itu akan memusnahkan pemegangnya dan menjebak jiwa mereka di dalam harta itu sebelum akhirnya dibawa kembali ke makam. Akan tetapi, harta tersebut haruslah barang langka yang jarang terlihat. Kita juga harus sepenuhnya menyembunyikan jejak indera spiritual maupun nyala api mayat Pangeran yang ada di dalamnya. Jika tidak, semua ini hanya akan sia-sia. Pria parubaya itu dengan dingin memotong, tidak perlu dilanjutkan. Pangeran pasti menyerahkan relik Fajra ini kepada lelaki tua itu sebelum harta tersebut disempurnakan untuk mengenali Pangeran sebagai pemiliknya. Hanya dengan sifat Buddhis dari relik tersebut, Pangeran dapat menyembunyikan ki mayat miliknya. Benar, tepat seperti yang Anda pikirkan. Setelah Pangeran diakui sebagai pemiliknya, relik Fajra itu tidak akan lagi mampu menyembunyikan ki mayat. Mengingat besarnya jumlah jiwa kultivator yang saat ini dibutuhkan Pangeran, dia mengambil risiko dan menyerahkannya. Saya sebenarnya telah menginstruksikan lelaki tua itu secara khusus agar tidak memprovokasi para kultivator di atas ranah pembentukan inti agar kebohongan ini tidak terbongkar. Selama beberapa tahun terakhir, kami memang telah menerima banyak jiwa kultivator tanpa masalah. Namun, sekarang tampaknya orang itu telah melanggar perintah, menyebabkan harta tersebut disita dan seuntai indera spiritual Pangeran hancur. Kita harus mengaktifkan pembatasan pada jiwa primitif orang ini dan menginterogasinya dengan saksama. Pria parubaya itu mendengus dingin.
Berapa banyak jiwa kultivator yang bisa kau peroleh dari skema kecil ini? Aku sudah meminta Jenderal Ge merencanakan sesuatu yang lebih besar. Begitu dia selesai, kita akan memiliki pasokan jiwa kultivator yang stabil. Tidak perlu lagi memancing para kultivator rendahan itu. Apakah itu sebabnya Anda membawa Jenderal Ge keluar beberapa tahun yang lalu dan kembali sendirian? Tanya wanita itu dengan terkejut. Ya. Jenderal Ge sekarang menyamar sebagai seseorang di luar sana. Dia mengendalikan sebuah klan kultivator dan memaksa mereka bekerja untuk kita. Untuk menyembunyikan jejaknya, Jenderal Ge bahkan memanipulasi aliansi klan tersebut untuk memusnahkan sebuah klan yang berakar dari ajaran Buddhis. Para tetua klan Buddhis itu menyadari ada yang tidak beres dan ingin melapor kepada sekte Buddhis terdekat. Tetapi aku secara pribadi turun tangan dan memusnahkan para kultivator di ranah pembentukan inti mereka terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Jenderal Ge memimpin aliansi klan tersebut untuk membantai seluruh anggota klan Buddhis yang tersisa. Pria itu tertawa dingin dengan nada puas. Dengan sedikit terkejut, wanita itu merespons, jadi rencana Anda adalah... Hehe. Ini bukanlah hal yang rumit, kau pasti akan menyadarinya cepat atau lambat. Ini adalah ide yang diberikan oleh Raja Angin Surga dari Gunung Fangjian ketika dia terakhir kali berkunjung. Dia telah melakukan hal serupa dan belum terdeteksi sampai sekarang. Selama kita berhati-hati, kita tidak perlu khawatir kekurangan pasokan jiwa kultivator dalam 300 tahun ke depan. Bahkan jika situasi menjadi kacau, kita bisa langsung memindahkan makam ini dan menghilang. Selain beberapa monster tua di Kekaisaran Jin Besar, siapa yang bisa menghentikanku? Raja Angin Surga? Dia bukanlah sosok yang sederhana. Mengapa dia mau membeberkan rahasia semacam ini kepada Anda? Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Suara wanita itu kini terdengar syarat akan kekhawatiran. Merencanakan sesuatu? Tentu saja dia mendapat untung. Pria parubaya itu mendengus kesal. Dia mengambil 3 pil darah hati sebagai bayaran atas informasi yang dia berikan padaku. Meskipun begitu, saya tetap merasa was-was. Tidak ada rekam jejak yang baik mengenai pasangan iblis Gunung Fangjian. Mungkin saja dia ingin memancing Anda keluar dari makam ini. Mengingat ketiga jiwa kita terikat erat dengan makam, hanya sedikit orang yang bisa mengalahkan kita selama kita tetap berada di dalamnya. Bujuk wanita itu dengan cemas. Pria parubaya itu terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada serius. Kekasihku, ucapanmu masuk akal. Aku akan mengambil tindakan pencegahan. Setiap kali aku pergi, aku akan mengaktifkan seluruh formasi pembatas di makam secara maksimal dan berhati-hati selama perjalanan. Aku juga tidak akan membiarkan pasangan iblis itu mengetahui kapan aku meninggalkan tempat ini. Semua akan baik-baik saja selama Anda waspada. Yang mulia, suara wanita itu tiba-tiba melembut, menjadi lebih manis. Sebenarnya, tidak ada alasan bagi Anda untuk turun tangan secara pribadi. Anda bisa menyerahkan urusan luar kepadaku atau inkarnasi Anda. Lagi pula, selama Anda aman, saya akan dengan senang hati menghadapi musuh yang tangguh di luar sana. Hehe. Kau mungkin belum tahu, tetapi agar rencana ini berhasil, aku harus memastikan seluruh klan bangsawan di Provinsi Guaning berada di bawah kendaliku, pria parubaya itu menjelaskan dengan sabar. Saat terakhir kali aku keluar, aku harus menghadapi monster tua Kong tanpa merusak tubuhnya. Akibatnya, aku mengalami luka ringan dan terpaksa mundur. Meski 2 klan bangsawan lainnya tidak memiliki kultivator di ranah Nasen Soul, latar belakang mereka tidak bisa diremehkan. Mereka menyimpan beberapa harta langka yang sangat efektif untuk menekan makhluk seperti kita. Aku menduga kedua klan itu sengaja didirikan oleh sekte asal mereka untuk mengawasiku. Tetapi karena aku tertidur selama lebih dari 1000 tahun, mereka perlahan melupakanku, dan sekarang aku bisa membereskan mereka semua sekaligus. Saat sekte-sekte besar itu menyadari keberadaanku dan mengambil tindakan, beberapa tahun sudah berlalu. Saat itu, aku sudah berhasil naik ke tingkat berikutnya dengan bantuan jiwa-jiwa kultivator tersebut, memungkinkan tubuhku berevolusi menjadi mayat surgawi. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat lebih awal kepada Yang Mulia. Setelah menyempurnakan tubuh mayat surgawi, Anda tidak akan lagi terkurung di dalam makam ini, kata wanita itu dengan nada gembira. Pria parubaya itu terkekeh. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan sebuah teknik rahasia untuk membebaskan jiwamu dan jiwa pangeran dari ikatan makam ini. Yang Mulia, Anda juga harus ingat bahwa kita masih harus melacak keberadaan relik Vajra itu, wanita itu mengingatkan. Itu adalah harta berharga yang bisa membuat Anda kebal untuk waktu singkat. Jangan lupakan biksu tua yang melepaskan relik kristalnya waktu itu. Butuh waktu 3 hari penuh bagimu untuk membakar cahaya emasnya menggunakan api mayat sebelum bisa membunuh biksu yang bersembunyi di dalamnya.
Kini setelah relik itu diubah menjadi penghalang Fajra, saya khawatir daya tahannya akan jauh lebih kuat. Kekasihku, apakah kau mulai kebingungan? Penghalang Fajra adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan oleh Raja Mayat berusia 10.000 tahun. Mustahil bagi kultivator manusia untuk melakukannya. Selain diriku, satu-satunya Raja Mayat berusia 10.000 tahun lainnya di dunia ini hanyalah mayat Purbasiong dari Lembah Seribu Iblis. Kultivator manusia tidak akan ada yang berani melangkah ke sana. Selama Panji Seribu Iblis masih tertancap di lembah itu, aku yakin tidak ada satupun sekte besar, baik dari faksi benar maupun sesat, yang berani mendekat, ejek pria parubaya itu. Itu benar. Bagaimanapun juga, harta langka itu sangat cocok untuk kita. Begitu kita mengetahui siapa yang mengambilnya, mari kita segera kirim orang untuk merebutnya kembali, ucap wanita itu dengan nada suram. Ya, bahkan jika kau tidak mengatakannya, aku tetap akan melakukannya. Tetapi karena orang yang mengambilnya mampu menyadari keberadaan seuntai indera spiritual pangeran di dalam penghalang Fajra, orang itu pasti bukan kultivator biasa. Begitu keberadaan harta itu terlacak, aku akan mengirim 2 inkarnasiku untuk mengambilnya. Selama dia belum mencapai ranah Nasen Soul tahap menengah, seharusnya tidak akan ada masalah. Aku juga, ingin pergi. Tiba-tiba, siluet tinggi besar yang diselimuti ki hitam di dalam salah satu peti mati yang terbuka memecah keheningan. Bagaimana kau bisa pergi? Suara pria parubaya itu berubah dingin saat dia menegur sosok tersebut. Kau bahkan tidak bisa menyembunyikan ki mayat di tubuhmu. Kultivator manapun akan langsung mengenali wujud aslimu. Jangan bicara omong kosong dan cepat masuk kembali ke dalam peti matimu untuk berkultivasi. Siluet raksasa itu tampak tertekan setelah mendengar bentakan tersebut. Dia hanya melambaikan lengan hijaunya yang berbulu lebat ke udara dengan pasrah sebelum berbaring kembali. Namun, dari balik pekatnya ki hitam, sepasang matanya memancarkan sinar merah tajam yang menyiratkan kemarahan. Sesaat kemudian, tutup peti mati yang tergeletak di tanah melayang naik dan menutup peti itu rapat-rapat. Di tempat lain, lebih dari 1000 km jauhnya, Hanli sama sekali tidak menyadari bahwa tindakan kecilnya menghancurkan seuntai indera spiritual itu akan memicu masalah sebesar ini. Saat ini, dia sedang menatap Tihun yang masih terperangkap di dalam gelembung emas dengan ekspresi bergetar. Sementara itu, tepat pada saat Jin Yuan baru saja melangkah masuk kembali ke kamarnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar oleh kobaran api abu-abu dan seketika hancur menjadi debu yang beterbangan. Jiwa primitifnya tetap utuh di tengah kobaran api, tetapi jelas terlihat lumpuh oleh ketakutan. Tak lama kemudian, jiwa tersebut tampak seperti ditarik paksa oleh sesuatu. Jiwa primitif itu terbungkus dalam bola api abu-abu, melesat keluar melalui jendela kamar yang setengah terbuka, dan menghilang tanpa jejak. Setelah sekian lama berada di dalam ruang kekayaan tersembunyi, Hanli akhirnya memutuskan untuk menyimpan Tihun, yang masih terkurung dalam gelembung emas, ke dalam kantong penyimpanan miliknya. Kemudian, dia melangkah keluar dan mengecilkan kembali ruang kekayaan tersembunyi tersebut ke ukuran semula. Setelah kembali ke aula utama, dia mengembalikan ruangan itu kepada wanita parubaya pengelola tempat tersebut sebelum berjalan keluar menuju alun-alun. Saat itu hari sudah beranjak sore, dan jumlah kultivator yang berlalu lalang di alun-alun tinggal separuh dari sebelumnya. Sebagian besar dari mereka berjalan menuju sebuah bangunan batu berbentuk aneh untuk berpartisipasi dalam sebuah acara lelang. Tanpa berpikir panjang, Hanli pun melangkah mengikuti mereka. Seorang kultivator berpakaian putih yang berdiri di pintu masuk bangunan lelang melihat kedatangan Hanli dan menyapanya dengan sopan. "Rekan Dao, untuk mencegah terlalu banyak penonton yang tidak berkepentingan, kami mengenakan biaya masuk sebesar 3 batu roh bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini." Hanli tersenyum tipis. Dia dengan tenang menempelkan tangannya ke kantong penyimpanan dan mengeluarkan 3 keping batu roh untuk diserahkan kepada penjaga tersebut. Kultivator berpakaian putih itu membalas senyumannya seraya memberikan sebuah papan giok seukuran telapak tangan, mempersilakan Hanli untuk masuk. Hanli melirik sekilas ke arah papan giok di tangannya saat dia melangkah melewati pintu masuk. Di permukaan giok tersebut terukir angka 243 dengan huruf perak yang bersinar. Selain itu, tidak ada tanda-tanda khusus lainnya. Setelah menyusuri lorong sepanjang 60 meter, dia tiba di depan sebuah pintu yang memancarkan cahaya putih lembut. 4 orang kultivator tampak berjaga di sana. Saat melihat Hanli mendekat, mereka menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Hanli mengabaikan tatapan mereka. Dia berjalan melewati para penjaga, mendorong gerbang cahaya itu, dan melangkah masuk ke dalam aula utama. Begitu masuk, suara lantang seorang pria langsung menyambut pendengarannya. "Bunga ekor Phoenix berusia 500 tahun, 790 batu roh.
Apakah ada yang berani menawar lebih tinggi? Tidak ada. Kalau begitu, ramuan roh ini resmi menjadi milik rekan Dao nomor 130. Sebentar lagi, silakan menuju ke ruang belakang untuk menyelesaikan pembayaran batu roh Anda. Han Li menyapu pandangannya dan melihat lebih dari 200 orang duduk menyebar di dalam aula batu tersebut. Masing-masing duduk menghadap sebuah meja kecil, meletakkan papan giok mereka di atasnya, sehingga angka perak yang bersinar dari papan itu terlihat jelas. Di bagian depan aula, berdiri seorang pria parubaya berpakaian biru dengan aura yang cukup mengesankan. Saat dia berbicara, tangannya memegang sebuah kotak giok terbuka yang berisi sekuntum bunga berwarna ungu cerah. Kultivator yang memenangkan lelang ramuan tersebut adalah seorang pria tua bertubuh gemuk. Ketika dia melihat pria parubaya di panggung mengesahkan tawarannya, dia langsung berdiri dengan wajah berbinar dan berjalan cepat menuju pintu samping, seolah tak sabar untuk segera mengambil barangnya. Han Li mengamati pemandangan itu dengan acuh tak acuh, lalu berjalan dengan santai menuju kursi kosong terdekat. Dia duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bongkahan batu putih murni. Teksturnya yang halus menyerupai giok dan sensasi hangat yang dipancarkannya cukup memancing rasa penasaran Han Li. Ini adalah, Han Li bergumam pelan, mencoba mencari informasi mengenai material batu tersebut di dalam ingatannya. Ketika menyadari bahwa dia belum pernah melihat material ini sebelumnya, ujung bibirnya sedikit melengkung karena terkejut. Rekan Dao, apakah ini pertama kalinya Anda melihat batu hangat? Tiba-tiba, terdengar suara lembut seorang wanita yang diiringi tawa kecil dari arah samping. Batu hangat? Han Li menoleh dan melihat dua kultivator wanita muda yang wajahnya sangat mirip, seolah-olah mereka adalah saudara kembar. Salah satu dari mereka mengenakan gaun kuning, sementara yang lainnya mengenakan gaun hijau. Keduanya memiliki paras yang sangat cantik. Orang yang baru saja berbicara adalah wanita berbaju hijau yang duduk lebih dekat dengannya. Dia tampak geli melihat Han Li meraba-raba meja batunya dengan bingung. "Adik, jangan berbicara sembarangan," tegur wanita berpakaian kuning itu dengan cepat. Dia lalu menoleh pada Han Li dengan tatapan meminta maaf. "Rekan Dao, mohon jangan tersinggung. Sepupu saya ini baru pertama kali keluar dari kediaman klan kami, jadi kata-katanya masih sedikit sembrono. Saya harap Anda memaklumi kelakuannya." "Sepupu? Mereka bukan saudara kandung?" pikir Han Li dengan sedikit terkejut. Namun, melihat kedua gadis ini sudah berhasil mencapai ranah pembentukan fondasi di usia semuda ini, jelas mereka memiliki bakat kultivasi yang luar biasa di klan mereka. Memikirkan hal itu, Han Li tersenyum ramah dan menjawab dengan santai, "Tidak apa-apa. Saya hanya pernah mendengar nama batu hangat sebelumnya, tetapi ini adalah kali pertama saya melihatnya secara langsung. Apakah Anda tahu rincian mengenai batu ini? Mengingat saya belum pernah menjumpainya meski telah berkultivasi di berbagai tempat liar selama ini, batu ini pasti bukan material biasa. Batu hangat sangat berbeda dari material yang umumnya dikenal sebagai giok hangat." Rekan Dao, wanita berpakaian kuning itu menjelaskan dengan senyum ramah. "Tidak aneh jika Anda tidak mengenalinya, karena material ini sangat langka dan hampir tidak ditemukan di tempat lain. Batu ini ada di sini semata-mata karena merupakan komoditas khusus dari pegunungan gundukan salju. Sebenarnya, selain terasa hangat saat disentuh dan memiliki warna seputih salju, tidak ada kegunaan khusus dari batu ini. Tapi tentu saja, nilainya jauh lebih berharga dibandingkan giok biasa yang beredar di dunia fana."